Sigmund Freud adalah orang Austria keturunan Yahudi. Dia adalah pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Gagasan Sigmund Freud adalah menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar seperti bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian gunung es yang muncul adalah alam sadar, dan ukuran bagian gunung es yang tenggelam yang jauh lebih besar adalah alam tak sadar. Kemudian Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yang didefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat manusia berumur 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Teori psikoanalisis Freud bisa masuk sebagai kajian ilmu baru tentang manusia dan akan terus mengalami banyak pertentangan. Teori psikoanalisis Freud memiliki 3 penerapan seperti berikut. 1. Bentuk metode penelitian dari pikiran. 2. Ilmu pengetahuan yang sistematis tentang perilaku manusia. 3. Sebuah metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bisa dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu aliran dalam kajian ilmu psikologi. Sebagai salah satu bentuk aliran psikologi, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Teori psikoanalisis memiliki andil besar dalam dunia pendidikan. Psikologis dalam pendidikan atau pendidikan psikologi memiliki pengertian yang sangat luas. Teori ini merujuk pada semua tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa, ahli atau non-pakar, guru, dan orang tua untuk bersikap dan membentuk sekaligus mempengaruhi perilaku anak atau peserta didik dalam proses pemahamannya. Istilah pendidikan juga merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar tingkah laku dalam perlindungan terhadap sikap peserta didik. Carl Gustav Jung adalah seorang pemuda yang cerdas yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875. Jung lahir di desa Keswil, dekat Swiss, tepatnya di pinggiran danau Konstanz. Jung banyak belajar dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ahli filologi andal. Jung mampu menguasai bahasa Latin, sastra kuno, dan bahasa Sanskerta yang ada dalam kitab suci umat Hindu. Secara personality, Carl Gustav adalah pribadi yang lebih suka menyendiri. Dia nggak suka fokus pada sekolahnya, dan juga bukan pribadi yang gemar berkompetensi. Menurut Jung, teori kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh ras, suku, yang kaitannya adalah dengan hukum, sebab akibat, namun juga dipengaruhi oleh elemen teologi. Elemen ini berhubungan dengan tujuan dan aspirasi masing-masing pribadi, entah itu yang kaitannya dengan masa lalu yang nyata, maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan teori kepribadian Jung. Yang pertama, ada ego, jiwa sadar yang di dalamnya terdapat pikiran, ingatan, persepsi, perasaan yang sadar. Elemen inilah yang selanjutnya melahirkan identitas seseorang dan sekaligus kontinuitas aktivitas seseorang. Yang kedua, ada ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran ini muncul dari adanya sesuatu yang tidak disadari, namun sebenarnya pernah terjadi. Pengalaman tersebut adalah pengalaman yang
dulunya ditekan, disupresikan, direpresikan sehingga berada di level yang lemah untuk disadari. Yang ketiga, ketidaksadaran kolektif. Jika teori ketidaksadaran pribadi disebut sebagai pengalaman yang dulunya diabaikan, kini berbeda dengan ketidaksadaran kolektif. Ini merupakan tumpukan bekas ingatan yang tersimpan secara turun-temurun dari satu masa ke masa yang lain. Di dalamnya tidak hanya terkandung sejarah dari masa manusia saja, namun juga sejarah pramanusia dan nenek moyang terdahulu yang berupa binatang. Yang keempat, kompleks-kompleks. Istilah yang mewakili sesuatu yang terorganisir, yang berupa pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan sekaligus ingatan yang ada di dalam ketidaksadaran masing-masing individu. Ada semacam magnet yang menjadi pusat bagaimana nantinya beberapa pengalaman bisa terarah atau tertuju padanya. Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Alfred Adler dilahirkan di Mariahilfer, kota Vienna, Austria, pada 7 Februari 1870. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Adler waktu muda pernah menderita rakitis dan memiliki masalah persaingan dengan saudara-saudaranya. Lalu Adler menikah pada tahun 1868 dengan Raisa Epstein dan memiliki 5 orang anak. Adler meninggal pada 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Pemikiran dan teori Adler. Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang memengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada di dalam dirinya, sehingga seorang manusia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkan. Gagasan Adler ini sebenarnya dipengaruhi oleh Nietzsche. Disinilah poin yang menyebabkan ketidaksepakatan Adler dengan Sigmund Freud. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu, seperti trauma masa kecil, pasti menjadi penentu siapa orang itu pada masa kini. Sebaliknya, Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seorang capai pada masa depan itulah yang memotivasi manusia pada masa kini. Setiap manusia diarahkan menuju tujuan, harapan, dan cita-citanya. Untuk mendukung dorongan ke arah kesempurnaan tersebut, Adler menyatakan bahwa ada ide lain, yakni kepentingan sosial atau kepekaan sosial. Dengan ide ini, seorang manusia yang sedang mengarahkan dirinya menuju kesempurnaan akan mempertimbangkan lingkungan sosialnya. Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikolog New-Freudian yang dikenal karena teorinya tentang kebutuhan neurotik. Penelitiannya pada waktu zaman itu, wanita cukup terbatas untuk berada di lapangan. Karen Horney seorang wanita cerdas yang masuk ke lapangan. Dia awalnya berarti di bawah teori Freud, namun tidak pernah ada yang mendengar ide-idenya. Hal ini menyebabkan banyak beberapa kritik dari orang lain. Karya Karen Horney tetap berpengaruh terhadap perkembangan bidang psikologi dan tetap berpengaruh bagi para sarjana, bahkan hingga saat ini. Karen Horney terkenal dalam beberapa banyak karyanya seperti psikologi feminim, teori kebutuhan neurotik, psikologi neo-freudian, dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa tahun-tahun perjalanan Karen Horney. Saat 16 September 1885 lahir di Jerman, dan 906 masuk sekolah kedokteran, 1909 menjadi mahasiswa hukum dan menikah dengan Oscar Horney. 1911 Ibu Horney meninggal. 1926 meninggalkan
suami. 1932 pindah ke United AS. 1942 analisis diri yang diterbitkan, dan 4 Desember 1952 ia meninggal dunia. Nah, ini beberapa masa muda Karen Horney. Karen Horney lahir pada 16 September 1885 di Blankenese, Jerman. Orang tuanya bernama Ben Wackels Danielson dan Claudine van Ronselen. Ayah Karen Horney adalah seorang kapten kapal pelaut dan juga seorang Protestan pedagang yang ketat. Nah, ayah Karen Horney digambarkan sebagai seorang pelempar Alkitab oleh anak-anaknya karena wataknya dan memang juga kecenderung untuk melempar Alkitab. Karen Horney sendiri menggambarkan ayah sebagai sosok seorang pendisiplin yang kejam. Karen cenderung menyukai kakaknya, Ben. Dia menunjukkan kasih sayang kepada Karen dengan membawakan hadiah dari perjalanannya. Nah, ibu Karen dikenal lebih berpikiran terbuka dan relatif terhadap suaminya, namun dia juga digambarkan sebagai orang yang mengalami depresi dan mudah tersinggung. Makanya catatan juga menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang mendominasi terhadap Karen. Karen masih lebih terikat secara emosional dengan ibunya, terutama mengingat hubungannya yang jauh secara emosional dan ayahnya. Makanya orang tuanya kemudian berpisah. Sejarawan percaya bahwa Karen adalah anak dan remaja yang ambisius dan bahkan mungkin memberontak. Dia tidak menganggap dirinya sangat cantik, jadi dia memutuskan untuk menginvestasikan waktunya dalam pengerjaan intelektual. Dia juga seperti ibunya cenderung mengalami periode depresi. Ini terjadi karena sepanjang hidupnya. Karen Horney berurusan dengan depresi sejak dini. Dia menggambarkan ayahnya sebagai seorang pendisiplin yang ketat dan dia sangat dekat dengan kakak laki-lakinya yaitu Bern. Ketika dia menjauhkan diri dari Horney, dia depresi, masalah yang akan dia hadapi sepanjang hidupnya. Karen Horney mengabdikan diri untuk sekolah, percaya bahwa jika saya cantik tidak bisa menjadi cantik, saya memutuskan saya akan menjadi pintar. Nah, makanya setelah itu dia mulai sekolah kedokteran tuh pada tahun 1906 dan menikah dengan seorang mahasiswa hukum yang bernama Oscar Horney. Pada tahun 1909, kematian ibu dan kemudian saudara laki-lakinya pada tahun 1911 dan 1923 sangat sulit bagi Horney. Pada tahun 1926, Horney meninggalkan suaminya. Pada tahun 1932 pindah ke Amerika Serikat bersama ketiga putrinya, Brigitte, Marion, dan Renat. Disinilah dia berteman dengan intelektual terkemuka dan menjadi pengembas teori tentang psikologi. Nah, untuk pendidikan dan perubahan keluarga Karen Horney, orang tua Karen Horney ini tidak terlalu mendukungnya. Karen Horney memilih untuk menghadiri sekolah kedokterannya pada 1906. Ia masuk Universitas Freiburg. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Göttingen mulai tahun 1908 dan ia kemudian dipindahkan ke Universitas Berlin. Ini adalah praktik umum pada saat itu untuk mendapatkan pendidikan kedokteran dan dia akhirnya lulus dari gelar MD. Bersamaan dengan menyelesaikan studinya, Karen juga bertemu dengan seorang mahasiswa bisnis bernama Oscar Horney. Keduanya menikah pada tahun 1909. Nah, Oscar Horney adalah seorang pengusaha dan kemudian bekerja di industri tersebut. Hubungan itu menghasilkan 3 anak perempuan. Sekitar waktu Karen dan Oscar memiliki anak pertama, mereka ada di tahun 1911. Kedua orang tua Karen meninggal. Dia memilih untuk berpartisipasi dalam psikoanalisis untuk membantu mengatasi semua perubahan ini. Nah, ini ada poin penting yaitu minat Karen Horney dalam psikoanalisis. Setelah Karen Horney berpartisipasi dalam psikoanalisis dengan Carl Abraham dan Hannah Sachs, Karen Horney secara pribadi tertarik pada bidang tersebut. Meskipun dia telah berlatih kedokteran, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari psikoanalisis. Dia pertama kali belajar dengan Carl Abraham, yang merupakan murid dari Sigmund Freud. Horney kemudian mempelajari pandangan dan teknik Freud. Nah, ini beberapa karir, teori, dan kritik terhadap Freud. Pada tahun 1915, Karen Horney bekerja dalam pengaturan klinis dan rawat jalan, di mana ia melakukan pekerjaan psikiatri. Kemudian pada tahun 1920, ia menjadi anggota pendiri dari bagian dan staf pengajar di Berlin Psychoanalytic Institute. Karen Horney dengan kuat membangun dan mengembangkan jalur karirnya dalam psikoanalisis selama di Berlin. Psikolog Analytic Institute, Horney membantu membuat program pelatihan. Dia mengajar, melatih, melakukan penelitian, dan melihat pasien. Karen Horney mengembangkan teori neurosis yang masih menonjol hingga saat ini. Tidak seperti ahli teori sebelumnya, Karen Horney memandang neurosis ini sebagai semacam mekanisme coping yang merupakan bagian besar dari kehidupan normal. Dia mengidentifikasi 10 neurosis, termasuk kebutuhan dan kekuasaan, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan prestise sosial, dan kebutuhan untuk mandiri. Dia mendefinisikan neurosis sebagai gangguan psikis yang dibawa oleh ketakutan dan pertahanan terhadap ketakutan ini, dan dengan upaya untuk menemukan solusi kompromi untuk kecenderungan yang saling bertentangan.
Dia juga percaya bahwa untuk memahami neurosis ini penting untuk melihat budaya di mana seorang tinggal, di mana Freud telah menyarankan bahwa banyak neurosis memiliki dasar biologis. Karen Horney percaya bahwa sikap budaya berperan dalam membentukkan perasaan neurotik ini. Erich Fromm adalah anak tunggal yang lahir dari orang tua Yahudi Ortodoks di Frankfurt pada 23 Maret 1900. Dia kemudian menggambarkan keluarganya sebagai sangat neurotik pada usia 14 tahun. Fromm sangat dipengaruhi oleh dimulainya Perang Dunia Pertama dan menggambarkan minat yang kuat dalam perilaku kelompok. Beliau seorang psikologi sosial Jerman dan psikoanalisis yang dikaitkan dengan sekolah teori kritis Frankfurt. Dia dikenal karena mengembangkan konsep bahwa kebebasan adalah bagian dasar dari sifat manusia. Dan untuk menantang teori Sigmund Freud, berikut adalah teori kepribadian menurut Erich Fromm. Yang pertama, sistem A, yaitu masyarakat pecinta kehidupan. Karakter sosial masyarakat ini penuh cita-cita, menjaga kelangsungan dan perkembangan manusia dalam segala bentuknya. Dalam sistem masyarakat seperti ini, kedestruktifan dan kekejaman sangat jarang terjadi. Tidak didapati hukuman fisik yang merusak. Upaya kerjasama dalam struktur sosial masyarakat seperti ini banyak dijumpai. Yang kedua, sistem B, yaitu masyarakat non-destruktif agresif. Masyarakat ini memiliki unsur dasar tidak destruktif. Meski bukan hal yang utama, masyarakat ini memandang keagresifan dan kedestruktifan adalah hal biasa. Persaingan hierarki merupakan hal yang lazim ditemui. Masyarakat ini tidak memiliki kelemahan lembutan dan saling percaya. Yang ketiga, sistem C, yaitu masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah destruktif agresif, kebrutalan dendam, pengkhianatan, dan penuh dengan permusuhan. Biasanya pada masyarakat seperti ini sangat sering terjadi persaingan, mengutamakan kekayaan, yang jika bukan dalam bentuk materi berupa menggunakan simbol. Selanjutnya ada Louis Levin, adalah seorang ahli teori dan arsitek kebangsaan Amerika yang terkenal dan mendirikan beberapa mitranya, yaitu ada Dagmar Adler, fondasi dari apa yang sekarang disebut arsitektur modern. Sullivan adalah seorang profesor yang berpengaruh dalam disiplin. Ia bahkan mengajar slang Lloyd Wright yang terkenal. Pada tahun 1881, Sullivan memutuskan untuk bermitra dengan temannya, Adler, yang sudah diakui dan memiliki reputasi untuk pengetahuan teknisnya. Kemudian, mereka mendirikan perusahaan Adler dan Sullivan, yang dengannya mengembangkan proyek ambisius seperti pembangunan gedung auditorium terletak di Chicago dan Opera House Village di Colorado. Nah, Sullivan juga diingat karena partisipasinya di Chicago School, pelopor dalam pengenalan teknik baru dan bahan baru yang dibuat dengan tujuan pembangunan pencakar langit dan bangunan-bangunan komersial besar. Tokoh-tokoh arsitektur ini menjadi lambang arsitektur dan desain Amerika loh. Adapun kontribusi Sullivan selain telah mengembangkan beberapa bangun yang sangat penting bersama dengan sekolah Chicago, karyanya juga menonjol untuk membuat kantor dan tempat tinggal kecil, serta untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan desain tokoh dan gudang. Secara khusus, Louis dikenal karena teorinya dan perencana untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk kota Chicago. Gagasan inovatif yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka yang ditinggal kota ini. Ada beberapa aspek kepribadian nih yang nyata stabil dalam waktu yang lama. Yang pertama ada dinamisme, adalah tingkah laku menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Dinamisme melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh, yaitu reseptor, efektor, dan sistem saraf. Yang kedua ada personifikasi, adalah suatu gambaran yang mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Gambaran tentang diri sendiri yang berkembang adalah saya baik, good me, saya buruk, bad me, dan bukan saya, not me. Kepuasan cenderung membangkitkan image positif, sebaliknya yang melibatkan kecemasan membangkitkan image negatif. Yang ketiga ada sistem self, merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12-18 bulan. Ada beberapa operasi keamanan yang dipakai sejak bayi. Yang keempat ada disosiasi, adalah mekanisme menolak impuls, keinginan, dan kebutuhan muncul kesadaran. Ada juga proses kognitif atau pengalaman manusia menurut Sullivan menjadi 3 macam, yaitu 1. Prototaksis, yang rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada masa bayi. Kedua, ada parataksis,
yaitu pada saat bayi mulai mengenali perasaan dan persamaan perbedaan peristiwa-peristiwa. Yang ketiga ada sintaksis, yang berpikir logik dan realistik. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah yang disadari atau tidak disadari. Sumber tegangan itu ada dua, yaitu kebutuhan atau needs. Adalah tegangan yang timbul akibat keseimbangan biologis di dalam diri individu. Yang kedua ada kecemasan atau anxiety, merupakan pendidikan yang paling besar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh ibu kepada bayinya. Proses ini dinamakan Sullivan empathy.